Kita tidak dapat menghindari perubahan kulit akibat natural aging atau penuaan alamiah. Namun kita dapat mencegah atau paling tidak memperlambat beberapa perubahan kulit sejalan usia. Penuaan adalah proses penurunan perlahan fungsi seluruh organ tubuh termasuk kulit. Penuaan pada kulit dibagi dua, intrinsik dan ekstrinsik. Penuaan intrinsik adalah penuaan alamiah, dapat dipengaruhi genetik, stres oksidatif, serta perubahan kadar hormon. Sementara penuaan ekstrinsik terjadi karena faktor eksogen seperti sinar ultraviolet matahari, ekspresi wajah, gravitasi, malnutrisi, merokok, dan alkohol. Lapisan kulit kita dibagi menjadi epidermis, dermis, dan subkutis. Perubahan anatomi yang terjadi pada kulit lansia didapati epidermis yang menipis, turnover sel menurun, level natural moisturizing factor juga menurun. Dan pada dermis didapati perubahan jumlah dan fungsi kelenjar minyak maupun kelenjar keringat. Salah satu perubahan kulit yang paling lazim muncul pada lansia adalah kerutan dan keriput. Hal ini akibat menurunnya kadar kolagen dan elastin sebagai penyokong struktur kulit. Lemak kulit pun berkurang padahal diperlukan untuk tampilan plump atau montok berisi dan halus. Sementara faktor eksogen yang dianggap menjadi penyebab utama kerutan pada kulit adalah sinar ultraviolet matahari. Masalah umum kedua pada kulit lansia adalah kulit kering, di mana kadar air dalam stratum corneum epidermis menurun di bawah 10%, kulit menjadi bersisik dan kering sehingga dengan demikian menjadi lebih sensitif. Prinsip pengobatan dalam hal ini adalah mengelola faktor lingkungan serta mengobati tanda dan gejala. Perlu digarisbawahi bahwa tidak ada satu produk pun yang dapat mengobati seluruh masalah aging skin pada satu pasien. Fokus pada satu atau dua masalah kulit lebih dahulu. Gunakan sunscreen setiap hari agar memperlambat skin aging. Pilih sunscreen atau tabir surya dengan broad spectrum untuk proteksi terhadap UVA dan UVB. Pilih yang water resistant dengan SPF 30 atau lebih. Diaplikasikan ulang tiap 2 jam bila berada di tempat terpajan matahari atau tiap 80 menit bila berada di dalam air. Hindari sinar ultraviolet di jam paling terik yaitu sekitar pukul 10-14. Gunakan pakaian lengan panjang, celana panjang atau rok panjang, payung, topi, dan sunglasses bila diperlukan. Upaya mengurangi tampilan aging skin dapat menggunakan beberapa produk anti-aging yang beberapa tersedia OTC, seperti retinoid untuk stimulasi kolagen dan meningkatkan turnover sel, antioksidan untuk mencegah radikal bebas, asam hidroksi baik AHA dan BHA untuk eksfoliasi kulit mati, peptida, growth factor, dan stem cell untuk meningkatkan turnover aging skin cell. Konsultasikan ke dokter SPKK untuk mendapatkan terapi topikal dan oral yang tepat, serta tindakan seperti chemical peel, PRP, cauter, laser, atau filler maupun botox bila diperlukan. Untuk mengatasi kulit kering, gunakan pelembab setiap hari, segera setelah mandi. Pilih pelembab yang dapat mencegah penguapan, mengembalikan sawar kulit, bersifat hipoalergik dan non-komedogenik, cepat diserap, segera memberikan hidrasi sehingga secara kosmetis tampak estetis, dan tentu saja yang terjangkau harganya dan cari yang mudah didapat. Pelembab ada yang sifatnya oklusif atau mencegah penguapan air seperti petrolatum dan mineral oil. Ada yang sifatnya humektan atau mengikat air dari lingkungan seperti pelembab yang mengandung gliserin, sorbitol, sodium hyaluronat, urea, propilen glikol, AHA, dan lain-lain. Ada lagi yang bersifat emolien atau mengisi ruang-ruang antar sel korneosit. Silahkan memilih yang mengandung ceramide, asam lemak, dan kolesterol yang dapat membantu perbaikan barier kulit. Mandilah dengan air dingin atau tap water, atau boleh hangat suam kuku. Gunakan sabun yang berpelembab. Jangan berlama berendam di bathtub, 5-10 menit saja. Gunakan handuk berbahan lembut. Segera aplikasikan pelembab selepas mandi. Hindari terpapar AC 24 jam penuh. Atur dengan timer sesuai kebutuhan. Pakailah alas kaki dimanapun. Pakai sarung tangan untuk aktivitas tertentu seperti saat berkebun atau saat membersihkan kaca atau lantai yang menggunakan bahan-bahan kimia. Dan terakhir, untuk upaya memperlambat penuaan intrinsik, jangan lupa memenuhi asupan air putih sesuai berat badan, memilih makanan sehat, sayur dan buah yang mengandung antioksidan dan yang memicu pembentukan kolagen, jangan merokok dan alkohol, olahraga teratur sesuai kondisi tubuh, dan tidur cukup. Saya Dr. Julia Erdenizam, SPKK.